Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Anggira Fiani Pulungan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bangun ruang sisi datar. Nah, yang saya jelaskan di sini adalah dasar-dasar dari bangun ruang sisi datar itu. Oke. Bangun ruang sisi datar. Jadi, bangun ruang itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada bangun ruang sisi datar, dan yang kedua itu ada bangun ruang sisi lengkung. Oke, karena di sini kita akan membahas tentang bangun ruang sisi datar, maka contoh dari bangun ruang sisi datar itu yang pertama adalah kubus, yang kedua ada balok, yang ketiga ada prisma, dan yang keempat itu ada limas. Nah, berikut ada tabel dari bangun ruang sisi datar. Seperti ada kubus, ada balok, ada prisma, ada limas. Nah, prisma ini terbagi lagi dan limas itu juga terbagi lagi. Oke, bangun ruang sisi datar ini juga memiliki yang namanya sisi, rusuk, titik sudut, diagonal satu bidang, diagonal satu ruang, maupun bidang diagonal. Oke, langsung saja. Untuk kubus, itu kubus memiliki 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut, 12 diagonal satu bidang, 4 diagonal satu ruang, 6 bidang diagonal. Nah, untuk balok juga sama seperti kubus, yaitu memiliki 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut, 12 diagonal satu bidang, 4 diagonal satu ruang, dan 6 bidang diagonal. Nah, untuk perbedaan kubus dengan balok ini dapat kita lihat dari gambarnya. Dan juga berbeda rumusnya. Oke, nanti itu akan dijelaskan di slide selanjutnya. Yang ketiga itu ada prisma segitiga. Prisma segitiga ini memiliki 5 sisi, memiliki 9 rusuk, 6 titik sudut, 6 diagonal satu bidang, tetapi tidak memiliki diagonal satu ruang maupun bidang diagonal. Nah, sedangkan prisma segi 5 itu memiliki 7 sisi, 15 rusuk, 10 titik sudut, 20 diagonal satu bidang, 10 diagonal satu ruang, dan 5 bidang diagonal. Selanjutnya ada prisma segi N. Dikatakan prisma segi N karena N itu karena itu untuk angka tak hingga. Jadi dibuat namanya prisma segi N, tergantung mau segi berapa. Oke, untuk sisinya itu ada N tambah 2, rusuknya itu ada 3N, titik sudutnya itu ada 2N, diagonal satu bidang itu ada N kali N kurang 1, diagonal satu ruang itu ada N kali N kurang 1, bidang diagonalnya yaitu setengah N kali N kurang 3. Nah, untuk limas di sini ada dua bagian. Yang pertama itu ada limas segitiga. Limas segitiga ini memiliki 4 sisi. Limas segi 4 itu mempunyai 5 sisi. Nah, untuk limas segitiga ini mempunyai 6 rusuk. Titik sudut limas segitiga ini ada 4. Limas segitiga ini tidak memiliki diagonal bidang maupun tidak memiliki diagonal ruang ataupun tidak memiliki bidang diagonal. Untuk limas segi 4 sendiri, dia memiliki 5 sisi, memiliki 8 rusuk, dan titik sudutnya ada 5. Bidang diagonalnya itu ada 2, tetapi tidak memiliki diagonal ruang maupun bidang diagonal. Nah, mungkin
Sebagian teman-teman bingung, apa sih yang dimaksud dengan bidang, apa sih yang dimaksud dengan rusuk, titik, diagonal bidang, diagonal ruang, maupun bidang diagonal. Nah, di sini yang dimaksud dengan sisi adalah daerah yang membatasi bagian luar dengan bagian dalam dari sebuah bangun ruang. Nah, untuk rusuk, rusuk merupakan suatu perpotongan dua buah bidang yang berwujud garis. Titik adalah perpotongan tiga buah rusuk. Diagonal bidang merupakan diagonal yang terletak dalam bidang-bidang pembentuk bangun ruang atau pada sisi bangun ruang. Sedangkan diagonal ruang tadi kan diagonal bidang, yang ini diagonal ruang. Diagonal ruang merupakan garis yang melintasi ruang yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak sebidang. Nah, bidang diagonal apa sih? Nah, bidang diagonal itu merupakan suatu bidang yang melintasi ruang dalam bangun ruang. Oke, mungkin udah sedikit lebih memahami ya. Nah, agar lebih memahaminya, langsung saja kita lihat pada gambar. Ini merupakan bagian-bagian dari kubus. Nah, di sini ada bidang atau sisi. Yang tegak lurus itu ada rusuk, ada diagonal ruang yang membatasi ruang yang satu, ada bidang alas, ada bidang diagonal bidang, dan ada sudut. Nah, dari gambar ini dapat kita amati bersama, kita dapat mengetahui di mana bidangnya, yang mana aja rusuknya, yang mana diagonal ruang, bidang alas, diagonal bidang maupun sudut. Nah, untuk rumus volume dari kubus yaitu sisi kali sisi kali sisi atau S kubik. Untuk luas permukaannya itu 6 kali sisi atau disingkat juga 6 kali S kuadrat. Panjang diagonal bidang itu S akar 2, panjang diagonal ruang itu S akar 3. Luas bidang diagonal itu S kuadrat akar 2. Berikutnya ada bagian-bagian dari balok. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa balok dengan kubus itu sama bentuknya, akan tetapi berbeda sedikit. Kalau kubus dia seperti ini, sedangkan kalau balok dia agak lebih panjang lebar dan rumusnya itu berbeda. Cuman bidang rusuk, bidang alas, diagonal itu sama. Dapat kita bandingkan bahwa gambarnya ini sama, hanya saja ada lebih panjang balok. Untuk rumus balok itu panjang kali lebar kali tinggi atau sering kita singkat dengan P kali L kali T. Nah, luas permukaannya itu 2 kali PL tambah PT tambah LT. Nah, panjang diagonal bidang itu akar P kuadrat ditambah L kuadrat. Atau juga bisa akar P kuadrat ditambah T kuadrat atau akar L kuadrat ditambah T kuadrat. Panjang diagonal ruang itu akar P kuadrat tambah L kuadrat tambah T kuadrat. Nah, sudah cukup ya. Selanjutnya itu ada prisma. Nah, di sini ada berbagai macam gambar dari prisma segi 4, prisma segi 3, prisma segi 5. Untuk volume, rumus dari prisma adalah luas alas kali tinggi. Sedangkan luas permukaannya yaitu 2 kali luas alas, karena atas bawah jadi 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi.
Nah, bangun ruang sisi datar selanjutnya itu ada limas. Limas ini terbagi juga menjadi 4. Yang pertama ada limas segi 3 beraturan. Yang kedua itu ada limas segi 4 beraturan. Yang ketiga ada limas segi 5 beraturan. Dan yang keempat itu ada limas segi 6 beraturan. Nah, dari mana sih kita mengetahui bahwa dari nama-namanya itu kita dapat mengetahuinya dari gambar ini alasnya. Ini kan segitiga, berarti dia 5 segitiga, ini segi 4 dan ini segi 5. Begitu juga dengan segi 6. Nah, untuk rumus limas itu untuk mencari volumenya itu ada sepertiga luas alas kali tinggi. Untuk luas permukaannya itu jumlah luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Oke, kita masuk ke contoh soal. Diketahui alas dari suatu prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan memiliki panjang sisi miring 35 cm serta panjang salah satu sisi siku-sikunya 21 cm. Jika tinggi prisma 20 cm, maka luas sisi prismanya yaitu. Oke, mari kita jawab sama-sama. Pertama itu kita cari siku alas, sisi tegak. Kita sebut namanya A. Jadi yang kita cari ini adalah sisi tegak. Atau kita cari Pitagorasnya dulu ya, dengan rumus A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat, di mana C-nya itu udah diketahui bahwa sisi miringnya itu ada 35, jadi kita kuadratkan 35 kuadrat dikurang B-nya itu ada tinggi, jadi 21 kuadrat. Jadi 35 kuadrat itu hasilnya 1225, 21 kuadrat itu ada 441. Jadi 1225 dikurang 441 hasilnya 78. Dan 78 itu merupakan, dan hasil akhirnya itu ada 28 cm. 28 ini adalah akar dari ini ya guys, dari 784 menjadi 28 cm. Nah, langsung karena kita sudah mengetahui ini hasilnya, langsung saja kita masukkan ke luas sisi prisma, yaitu 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Langsung saja kita masukkan rumusnya, yaitu 2 kali setengah kali A kali B ditambah A tambah B tambah C dikali tinggi. Nah, masukkan saja nilai yang sudah kita dapat tadi, yaitu ini pertama 2 kali setengah kali 21. 21 itu adalah panjang siku-sikunya. Kemudian masukkan sisi tegaknya, yaitu 28. Terus 28 tambah 21 tambah 35 itu panjang sisi miring. Dikali 20 itu panjang prisma. Jadi hasil akhirnya adalah 2268 cm kubik. Nah, ini sekian contohnya. Berikutnya adalah latihan. Nah, di sini ada beberapa soal, terdapat 2. Yang pertama itu tangki air berbentuk prisma persegi panjang, memiliki panjang 3 meter, lebar 80 cm, dan tingginya 60 cm. Tentukan volume tangki dalam satuan liter. Nah, mungkin cukup mudah ya. Yang kedua itu ada tersedia kawat dengan panjang 2 meter jika dibuat balok kerangka yang berukuran 18 cm dikali 12 cm dikali 9 cm, maka sisa dari kawat yang tidak terpakai yaitu. Nah, untuk mengasah kemampuannya, ada baiknya kita mencoba menjawabnya ini di kertas masing-masing.
Oke, sekian video pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menontonnya ya.